Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan cara membuat website dengan WordPress dari awal hingga akhir. Sebelum masuk ke video tutorial, izinkan kami memperkenalkan diri kami. Saya Muhammad Sifa Ghazali dengan NIM akhir 085. Selanjutnya, Auludi Fatona dengan NIM akhir 70. Selanjutnya, Saya Ahmad Ardana Hapiji dengan NIM 01. Saya Dava Rizky dengan NIM akhir 10. Saya Muhammad Akmal Alamin dengan NIM akhir 27. lanjut ke video tutorial. WordPress adalah sebuah platform konten manajemen sistem yang populer di dunia. Berdasarkan laporan Web3Teach, WordPress digunakan hampir 43,2% website di seluruh dunia. Bahkan untuk platform CMS-nya, WordPress menguasai hampir 65,2% website di seluruh dunia. WordPress bahkan jauh meninggalkan CMS terpopuler kedua yaitu Shopify yang hanya menguasai 6,6% website. Kelebihan WordPress. WordPress terkenal karena memiliki banyak fitur dan kelebihan. Berikut adalah beberapa di antaranya. Yang pertama, SEO friendly. Website yang dibangun menggunakan WordPress lebih ramah SEO. Website yang ramah SEO akan lebih mampu bersaing di mesin pencari seperti Google atau Bing. Tentu saja, jika mencari sebuah keyword, pengguna kebanyakan hanya akan melihat halaman pertama pencarian atau bahkan hasil teratas pencarian. Website yang tampil teratas atau halaman pertama di mesin pencari ini biasanya adalah website yang telah menerapkan SEO. Yang kedua adalah plugin melimpah. Plugin adalah semacam program yang mampu menunjang fungsi dari program utamanya. Di sini, WordPress memiliki puluhan ribu plugin yang bisa kamu gunakan untuk menunjang website. Misalnya untuk membuat website lebih SEO, hingga membuat website toko online. Yang ketiga yaitu murah. Penggunaan kata murah di sini sebenarnya sedikit berbeda, karena sebenarnya WordPress bisa digunakan secara gratis. Pengguna hanya perlu menggunakan layanan hosting serta membeli sebuah domain agar WordPress bisa berjalan dengan sempurna. Letak murahnya sebenarnya di sini terdapat banyak layanan hosting yang mempunyai paket layanan dengan harga murah dan sudah memberikan fitur-fitur mumpuni. Apalagi dengan diluncurkannya layanan hosting WordPress instan dari Business Bio yaitu Neo WordPress. Layanan WordPress siap pakai dalam 60 detik. Yang keempat adalah banyak pilihan tema. WordPress mempunyai banyak pilihan tema dari yang bersifat profesional hingga tema yang ramah. Visualisasi website dapat diganti dan diubah dengan mudah. Pilihan tema di WordPress juga tersedia versi gratis dan berbayar. Pengguna hanya perlu menyesuaikan jenis tema dengan kebutuhan website mereka. Selain itu, pilihan tema di WordPress kebanyakan sudah mendukung website responsif, dan berarti tampilan website bisa menyesuaikan dengan beragam ukuran layar perangkat. Setelah saya menjelaskan tentang kelebihan WordPress, sekarang saya akan membahas tentang fungsi WordPress. Dengan perkembangan dan inovasi setiap tahunnya, WordPress saat ini bukan hanya bisa digunakan untuk membuat blog dan sudah bisa mengakomodasi tipe website lainnya. Yang pertama, blog. WordPress memang pada awalnya adalah sebuah platform blog. Karena itu, membuat website blog tentu menjadi keunggulan platform yang satu ini. Apalagi fitur-fitur di WordPress juga memudahkan untuk membuat tulisan serta menambah gambar dan video. Yang kedua, profil perusahaan. WordPress juga bisa digunakan untuk membuat website yang memuat profil perusahaan. Fungsi dari website profil perusahaan adalah untuk memperkenalkan perusahaan ke publik. Ketiga, website bisnis. Kamu juga bisa menggunakan WordPress untuk membuat website bisnis. Sebuah website untuk bisnis haruslah memiliki kesan profesional dan ramah pengguna. WordPress adalah salah satu CMS yang mampu menghandle semua hal tersebut. Sudah banyak perusahaan besar yang menggunakan WordPress sebagai CMS mereka, karena itu, kamu bisa mempercayakan website bisnismu kepada WordPress. Yang keempat, toko online. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa WordPress mendukung puluhan ribu plugin untuk mempermudah pembuatan website. Nah, salah satu plugin untuk WordPress bernama WooCommerce adalah plugin yang bisa kamu gunakan untuk membuat website toko online dengan mudah. WooCommerce bahkan digunakan oleh 20,4% pengguna WordPress. Yang kelima, website portofolio. Website portofolio adalah website yang digunakan sebagai showcase dari karya-karya yang pernah kamu buat. WordPress mampu menampilkan galeri hingga sliders untuk menunjang tampilan portofolio kamu. Selain itu, WordPress juga dilengkapi pilihan tema-tema yang mampu menunjang tampilan website portofolio. Yang keenam, komunitas online. Website komunitas online dapat membuat para pelanggan sebuah layanan atau bisnis untuk mendapatkan bantuan atau sekedar memberikan pendapat tentang produk. Dengan mempunyai website komunitas online, pemilik bisnis akan lebih mampu untuk mengikat pelanggan, meningkatkan loyalitas pengguna, dan bisa bersaing dengan bisnis lain. WordPress juga memiliki kemampuan untuk membangun website
Yang terakhir, knowledge based web. Membuat web tersendiri berisi info teknis atau pengetahuan dari produk bisnis yang dimiliki juga bisa disebut sebagai WordPress. Apalagi jika produk yang kamu tawarkan adalah tipe produk yang membutuhkan pengetahuan teknis lebih agar tidak salah guna. WordPress juga memiliki plugin untuk membuat website knowledge base. Karena itu, pengguna dapat lebih mudah untuk mengembangkan website ke knowledge base. Setelah saya menjelaskan apa itu WordPress, mari kita masuk ke video tutorial. Oke, kita akan mulai dari tampilan login. Ini jika kalian baru masuk WordPress aja di Google, lalu kalian pencet aja WordPress, yang dimana kita ketik WordPress dan kita pilih yang ini. Ini tampilan awal pada saat kita ingin baru mendaftar WordPress. Lalu kita pencet bisa login, bisa mulai. Jika sudah memiliki akun, kalian bisa login, atau karena kita belum, anggap saja kita belum memiliki akun, jadi kita pencet mulai. Kita bisa melanjutkan dengan Google. Kenapa kita harus melanjutkan lewat Google? Karena tentunya lebih efisien dan lebih family friendly untuk pendaftaran begini. Kita website, kita menunggu sebentar. Oke, kita menunggu. Nah, jika kita sudah menampilkan di tampilan domain seperti ini, kita ingin nama seperti apa? Misalnya kita ingin tutorial website 75, dan dia akan merekomendasikan seperti apa. Apa kita ingin akhiran domainnya seperti blog, ID, .com, org, design, dan lain-lain. Karena kalau misalnya kita berlangganan, kita bisa memilih gratis, personal, premium, bisnis, e-commerce, perusahaan, dan kalian juga bisa per bulan atau ingin per tahun juga jika ingin lebih murah. Tapi kita mulai saja dengan yang gratis, karena kita juga ya yang mau gratisan gitu. Siapa yang gak mau gratisan pada dasarnya kan ya. Dan kita lanjut. Apa tujuan Anda ingin membuat website ini? Kalau saya istilahnya tulisan terbitan, promosi bisnis jika Anda iya, impor, penjualan online lainnya. Lanjutkan. Judul situs websitenya apa? Kayak tadi kan, biar ini ya, ini aja kali set 75 sama aja sama domain ya. Slogan, slogan ini kalian opsional sebenarnya, kalian bisa menambahkan atau tidak. Tapi menurut saya, jika kalian memiliki suatu slogan, kita bisa menambahkan ciri khas kepada website kita. Misalnya adalah blog tutorial atau cara pembuatan sesuatu website misalnya. Karena ini bersifat opsional, jadi nggak wajib, kalian bisa lanjutkan. Ketika kita sudah menampil di halaman seperti ini, kita akan disuruh buat konsep pertama Anda, tonton video blogging dan pilih desain. Jika Anda ingin nonton video blogging dulu terserah, tapi menurut saya kita lewati dulu aja dan buka dashboard, dan kalian akan ditampilkan pada dashboardnya. Nah, ini adalah tampilan ketika kalian sudah melewati halaman sebelumnya. Nah, bagi kalian ada yang menanya, apa tuh bedanya WordPress dan Blogger? Jika kalian Blogger, dia masih masih tahap pengembangan untuk tampilan-tampilan seperti template dan lain-lainnya, tema. Kita bisa melihat dari tema. Karena jika kita melihat dari WordPress ini, kita bisa melihat template-nya sangat banyak sekali dibandingkan dengan Blogger. Dan kita juga disandingkan dengan plugin-plugin yang bisa menyamakan dan kebutuhan dengan diri kita sendiri. Misalnya kita ingin membuat website dengan Elementor dan sebagainya. Tapi yang paling terkenal itu Elementor, karena pada dasarnya WordPress ini sudah memudahkan kita untuk membuat website tanpa ngoding.
yang sepertinya kita harus belajar seperti HTML, CSS, JavaScript. Jadi kita hanya perlu menguasai beberapa yang ada di sini untuk kita satukan menjadi suatu website yang bisa dilihat oleh khalayak umum. Setelah kita memasuki beranda WordPress, kita bisa melihat beberapa fitur yang dimiliki oleh WordPress. Antara lain adalah seperti status, upgrade, mailbox, posting, media, halaman, komentar, dan lain sebagainya. Dan ada beberapa fitur yang sering kita gunakan dalam membuat web menggunakan WordPress, antara lain seperti posting. Sesuai dengan namanya, fitur posting digunakan untuk menambahkan postingan pada website. Dengan fitur ini, pengguna bisa memposting artikel, kategori, tag yang akan dipublikasikan pada situs web. Kemudian ada halaman. Fitur halaman pada WordPress umumnya berguna untuk mengatur halaman statis yang ada pada website. Misalnya menampilkan sitemap, kebijakan privasi, konten, disclaimer, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada fitur media. Fitur media digunakan sebagai tempat mengelola file, baik berupa gambar, dokumen, video, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada fitur komentar. Sesuai dengan namanya, fitur komentar berfungsi untuk membuka akses komentar yang dikirim melalui postingan. Kamu bisa mengelola komentar dengan memfilternya, yakni komentar yang disetujui, yang belum disetujui atau ditunda, spam, dan lain sebagainya. Kemudian ada menu tampilan. Di dalam menu tampilan, kamu bisa mengatur tampilan website pada menu tampilan. Contohnya mengubah tema, menambahkan widget, mengatur menu, dan lain sebagainya. Beberapa submenu pada tampilan. Di antaranya seperti template yang berfungsi untuk mengupload, memilih, dan menghapus tema pada WordPress. Selanjutnya ada fitur pengguna. Di dalam fitur pengguna, selanjutnya ada fitur pengguna. Nah, fitur pengguna ini biasanya digunakan untuk mengatur hak akses pengguna untuk login pada website. Maksudnya, fitur ini mengakomodir kebutuhan jika kamu memiliki banyak anggota. Ada 5 peran user yang bisa kamu atur, yakni seperti administrator, editor, penulis, kontributor, dan pelanggan. Selanjutnya ada fitur pengaturan. Nah, di dalam fitur pengaturan kamu bisa melakukan berbagai macam pengaturan. Ada beberapa submenu pada pengaturan. Misalnya, general digunakan untuk mengatur judul website, format, bahasa, hingga batasan untuk masing-masing pengguna. Kemudian ada fitur plugin. Fitur plugin adalah ekstensi yang ditambahkan ke website WordPress untuk memodifikasi. Selanjutnya ada fitur plugins. Fitur plugins adalah ekstensi yang ditambahkan ke website WordPress untuk memodifikasi dan mengembangkan fungsi utamanya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang fitur-fitur WordPress. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya teman-teman, untuk yang berikutnya kita masuk ke template atau tampilan. Di sini kalian bisa mengubah desain sesuka hati sesuai dengan yang sudah disediakan oleh WordPress-nya ya. Jadi di sini kita bisa pakai yang premium ataupun yang gratis. Yang premium itu kalau kalian sudah membayar atau berlangganan. Nah, kita pilih dulu nih mana yang sesuai dengan kita. Misalkan kita pakai template yang ini, kita tinggal aktifkan desain. Saya mengerti bahwa total teknik dan halaman saya ini aktifkan viewer. Nah, ini desain udah aktif, jadi kita tinggal
edit aja desainnya. Nah, di sini kita bisa mengganti desain dari halaman, style, navigasi, ataupun menambahkan pola-pola. Nah, kita tinggal klik aja mana yang mau didesain. Seperti style kah, ini bisa ganti warna menjadi hitam, atau home gray, atau fire opal, itu sesuai kesukaan kalian. Misal kita ganti sama dark ya, langsung berubah. Terus kita bisa juga ke template. Ini kita bisa langsung mengubah desain-desain beberapa halaman. Contoh seperti berandanya. Kita edit ini header sama footer. Ataupun post tunggalnya kita bisa edit. Nah, di arsip juga kita bisa edit. Ini yang tampilan awal yang akan ditampilkan ketika kita membuka link website kita. Nah, ini kita bisa edit di sini. Kita tinggal klik saja. Nah, jika ingin menambahkan sesuatu, kalian bisa ke tombol plus ini. Kalian bisa tuh nambahin banyak, seperti banners atau built-in atau call to action, fitur, footer, dan lain-lain. Untuk nambahinnya kalian tinggal gini aja, kalian klik terus pindahkan ke halaman yang kalian ingin tampilkan. Nanti akan otomatis dia nempel sendiri di halamannya. Kalian tinggal edit saja ininya sesuai dengan apa yang kalian mau. Untuk menghapus bisa langsung hapus semua atau hapus langsung per ininya. Nah, itu otomatis terhapus ya. Jika kalian ingin mengganti nama atau apa, kalian tinggal klik dua saja. Seperti ini alamatnya diganti. Langsung ke Indonesia misal. Ininya langsung saja bisa diganti infonya, email kalian. Misalkan tutorial@gmail.com. Ininya nomor HP-nya 6287. Nah, untuk lebih mudahnya itu kalian tinggal pencet-pencet saja ya. Kalau misalkan di WordPress tinggal sesuaikan dengan keinginan kalian. Beda dengan ngoding langsung, kalian nggak perlu ribet-ribet bikin kode atau bikin database lah atau segala. Kalian tinggal aplikasikan saja apa yang sudah disediakan oleh WordPress ke dalam website yang kalian buat. Nah, di sini sudah tersedia banyak juga. Kalian bisa ngubah ininya, ukuran judulnya. Blognya juga, ini untuk teks, media, segala bisa kalian tambahkan ketika kalian sudah mengaplikasikan template. Kalau sudah selesai, tinggal klik simpan aja. Ini tinggal oke, simpan. Nah, ini tuh sudah teraplikasikan di website kalian. Semisal kalian mengakses website kalian di halaman baru, nah si template-nya itu udah langsung otomatis terinstall, tidak akan ada error ataupun apa. Jadi menggunakan WordPress itu kalian tinggal edit sesuka kalian tinggal pelajari tools-toolsnya yang ada di tampilan atau apa. Banyak template-template yang gratis. Kalau kalian ingin yang lebih bagus ya nanti tinggal berlangganan aja ke WordPress-nya. Di sini juga udah disediakan banyak.
Ada buat blog, portofolio, bisnis, toko, seni desain, dan lain-lain. Masih ada banyak lainnya. Jadi kalau mengaplikasikan web pakai template di WordPress itu sangat memudahkan kalian. 40% website di dunia pun menggunakan WordPress karena lebih mudah untuk pengaplikasian template lah, atau membuat sesuatu itu menjadi lebih mudah karena tidak perlu coding lagi. Mungkin untuk penjelasan template itu cukup sekian dari saya. Nanti kita lanjut ke materi berikutnya. Kalau tadi sudah dijelaskan bagaimana cara edit template, memilih template, mengatur warna, dan berbagai macam lainnya, sekarang kita bahas bagaimana cara mengunggah postingan atau mengunggah sesuatu yang ada di website kita gitu. Maksudnya pengen kita masukin ke website kita. Nah, pertama dari menu template ini ya kita pindah ke menu post. Diklik aja. Nah, lalu ketika sudah masuk menu post ini, muncullah semua postingan yang pernah atau yang sudah dimasukkan ke website kita. Karena di sini kita menggunakan template, di sini ada 2 postingan bawaan dari template tersebut gitu. Yang pertama ada The Art of Connection, terus yang kedua ada Beyond of the Obstacle. Di sini kita bisa edit, bisa draft, bisa kapan mau di jadwal luncurkan, dan bisa delete juga postingan yang kita rasa tuh kurang bagus gitu. Contohnya gini, misalkan ini kita mau edit The Art of Connection, ini kan postingan bawaan dari si template itu. Kita bisa klik yang tadi The Art of Connection, nanti akan masuk ke sini. Lalu kita bisa edit seluruhnya. Kita bisa ganti judulnya, misalkan judulnya jadi apalah gitu. Contohnya di sini misalkan cara membuat website, website gitu ya. Terus di sini di deskripsinya ya kita juga bisa ubah, misalkan ya dengan cara bla 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 dan sebagainya macam lainnya gitu ya. Tapi ini adalah website bawaan yang kita edit gitu, website bawaan dari template yang kita perbaharui gitu. Misalkan sudah selesai diperbarui ya tinggal klik ini perbarui, nanti akan di save atau tersimpan. Jadi tampilannya seperti ini ketika sudah kita perbarui. Nah, cara membuat website. Lalu bagaimana jika kita ingin membuat postingan dari awal gitu, atau memposting sesuatu benar-benar dari awal gitu. Ya kita di sini bisa tambahkan post baru gitu. Sebelum masuk ke tambahkan post baru, saya kelupaan. Jadi kalau misalkan kita mau delete postingan bawaan ini, kita bisa aja ya dengan cara klik titik 3 ini, lalu di sini ada klik buang, ada menu pilihan buang, kita buang gitu. Nah, di sini nanti ada historinya, 2 berhasil dibuang seperti itu. Nah, kita bikin baru postingan yang ingin kita post. Kita klik. Nah, jadi seperti ini tampilan awalnya ketika kita ingin membuat konten atau membuat postingan di website kita. Ya, kita tinggal masukin judulnya misalkan yang tadi saya bilang, cara membuat website website di WordPress. Tinggal ketik aja ya dengan cara login yang sudah dijelaskan tadi, daftar dan tools-toolsnya gitu kan sudah dijelaskan tadi. Kita mau ngedit gimana, template-nya disediakan dan berbagai macam lainnya sudah dijelaskan juga tadi ya. Oke, kita di sini ya tinggal masukin artikel-artikel aja dengan cara login, lalu edit template, simple aja ini. Lalu posting artikel atau sebuah postingan gitu, apapun yang kita ingin posting nih, kayak misalkan portofolio, barang toko online, jika teman-teman punya toko online atau bagaimana, itu bisa saja diposting di sini gitu. Nah, ini kan saya membuat postingannya berbentuk artikel ya. Kalau teman-teman mau berbentuk barang atau foto, itu teman-teman bisa klik tanda tambahnya di sini.
klik tanda tambah di sini. Nah, nanti akan muncul banyak nih pilihan-pilihan yang bisa ditambahkan di dalam postingan teman-teman. Jadi di sini pertama ada paragraf. Kalau klik ini ya nanti akan memunculkan paragraf baru gitu, paragraf 2. Nah, ini paragraf nih. Teman-teman juga bisa klik di sini. Atau teman-teman ngerasa hurufnya kurang bagus atau pengen di bold gitu. Nah, ini bisa di bold di sini. Kalau hurufnya kurang bagus ya bisa diganti di sini, teman-teman. Dengan cara diklik titik 3 tipografi ini. Nah, di sini ada namanya kelompok font. Oke, terus huruf nih kan udah menu huruf ya diganti mau huruf apa di sini. Di sini WordPress pun sudah cukup lengkap ya, menyediakan berbagai macam huruf. Di sini ada Open Sans dan lain-lainnya lah. Itu sesuai selera teman-teman gitu. Jika ingin di italic bisa, di bold bisa, dan berbagai macam lainnya gitu. Lalu teman-teman ceritanya ingin menambahkan di sini aja biar kelihatan daftar gitu, daftar apa gitu. Misalkan teman-teman kontennya resep-resep bumbu dapur, kayak pertama masukkan gula, nah itu kan bisa. Kedua masukkan garam, itu juga bisa kan gitu. Misalkan teman-teman mau bikin resep gitu. Terus di sini ada apa aja sih? Masih banyak sih sebenarnya. Kalau saya jelasin satu persatu di sini ya tutorialnya bisa lebih dari 1 jam gitu ya kan. Oke, itu ini untuk per teks-teksan lah ya. Semuanya per teks. Jadi yang mengandung teks-teks gitu. Lalu di sini media. Di sini permediaan. Jadi teman-teman kalau mau menyisihkan sebuah gambar, menyisipkan sebuah galeri, di sini galeri itu artinya ya sekumpulan gambar-gambar yang bisa diklik gitu loh. Jadi ketika klik ini kan gambar nih 1, kalau galeri jadi muncul 2 gitu loh teman-teman. Contohnya ya kayak gini. Teman-teman juga bisa nyisipkan dari URL misalkan dengan cara ya kita cari aja di sini URL-nya, misalkan gambar kuda. Aduh, salah. Gambar kuda. Tinggal copy aja sama teman-teman gambar mana yang mau teman-teman ambil gitu kan. Misalkan ini gitu ya kan. Save link, tinggal copy link. Linknya klik teman-teman copy, terus pastekan di sini gitu kan. Nanti akan muncul sebuah gambar kuda yang tadi teman-teman paste. Mana kok nggak muncul? Ya nggak muncul gambarnya bro. Ya pokoknya caranya kayak gitu teman-teman ya. Teman-teman bisa masukin gambar tuh dari link internet, mau berbentuk apapun gambarnya, dari mana teman dapatnya bisa langsung disisipkan ke sini gitu. Lalu di sini teman-teman bisa memasukkan audio, ada video, bisa lah, itu bisa dicoba-coba sendiri. Yang jelas di sini WordPress nih sangat lengkap ya, sangat komplit gitu fitur-fiturnya. Terus di sini ada desain ini untuk mengatur tata letak dari postingan teman-teman. Kayak misalkan teman-teman mau masukin tombol booking, misalkan kalau teman-teman mau bikin postingan booking kamar atau booking lapangan futsal atau apalah gitu ya kan. Nanti dari booking ini bisa masuk ke mana gitu. Tapi teman-teman karena kita gratis itu nggak bisa teman-teman. Jadi kalau mau ketika diklik ini masuk ke sana atau masuk ke website lain atau masuk ke mana, itu harus berlangganan atau berbayar teman-teman. Ya kurang lebih seperti itulah teman-teman. Nanti saya akan contohkan saja ya dengan cara ya saya akan membuat sebuah artikel atau sebuah postingan yang sederhana di WordPress ini gitu. Gini teman-teman. Kita delete semua. Delete aja dulu. Deletin aja. Oke,
Misalkan cara pertama yaitu buka aplikasi, buka aplikasi, maaf teman-teman, buka Google. Lalu berarti sini saya pakai sederhana aja ya, pakai daftar aja ya biar enak gitu, pakai daftar gini aja, jadi kayak step by step daftar gitu. Oke, langkah-langkah. Buka Google, lalu cari wordpress.com, lalu daftar, lalu daftar atau login ya, daftar atau login. Lalu setelah daftar atau login tadi itu apa ya, pilih domain. Setelah pilih domain, tentukan tema, mulailah posting artikel atau lainnya. Sudah selesai, tinggal sebarkan, share website teman-teman. Oke. Nah, kalau website teman-teman sudah berharga, dirasa sudah enak gitu dilihatnya, dirasa sudah pas lah, artikel teman-teman ini udah komplit, udah lengkap semua cara save-nya, ya tinggal teman-teman pencet terbitkan yang ada di sini. Kalau teman-teman dirasa belum selesai atau masih ada yang harus diedit atau dilanjutkan di esok hari karena keadaan jam malam yang sudah malam gitu, teman-teman bisa simpan sebagai draft di sini. Misalkan saya rasa ini postingan sudah pengen diterbitkan gitu ya. Oh ya, sebelum diterbitkan jangan lupa teman-teman di sini bisa menambahkan tag atau kategori yang pengen teman-teman baru. Dikat ya tadi itu barusan. Oh ya teman-teman, sebelum teman-teman terbitkan jangan lupa teman-teman di sini tuh bisa menambahkan tag dan kategori gitu loh. Misalkan teman-teman mau mengkategorikan ini sebagai, misalkan saya mau mengkategorikan ini sebagai tips atau tutorial ya, tips gitu, kategori baru. Terus tagnya cara membuat WordPress gitu misalkan. Nah, ya udah kalau ditambahin tag dan kategori. Lalu di sini ada gambar unggulan. Jika postingan teman-teman ini memiliki gambar, di sini teman-teman bisa menyisipkan gambar unggulan. Apa sih gambar unggulan itu? Jadi gambar unggulan itu ya gambar yang akan ditampilkan di beranda website teman-teman nanti gitu. Saya akan contohkan deh ya. Di sini saya akan menyisipkan gambar unggulan misalkan. Jadi gambar gitu misalkan. Mana sih pictures? Ini aja di space. Kok nggak ada? Paper draft deh. Sisipkan. Nah, ini kan ada gambarnya nih di postingan teman-teman. Teman-teman nggak cuma bisa satu doang gambarnya, bisa berbagai macam gambar teman-teman. Sini bisa tambahin 2 atau 3, teman-teman 4, bahkan bisa banyak lah gitu. Di sini juga teman-teman bisa menggabungkan gambar-gambar yang teman-teman pilih gitu. Contohnya kayak tinggal klik kolom, bukan kolom, grup maksudnya gitu. Nah, grup apa ya? Aku lupa lagi di sini asal aja. Dia dikat ya, ini dikat bro. Nah, setelah gambarnya berhasil ditambahkan, kok hilang? Ulangi bro.
setelah gambarnya berhasil ditambahkan, sebenarnya teman-teman bisa menambahkan gambar lebih dari satu. Teman-teman tinggal tambahin aja kayak tadi caranya, tinggal klik tanda tambah di sini, ya pilih gambar gitu atau galeri. Banyak teman-teman bisa menyisihkan lebih dari satu gitu. Lalu ketika teman-teman ingin gambar itu adalah gambar yang paling menarik, ya, singkatnya gambar unggulan ini adalah thumbnail. Kalau di YouTube tuh sebagai thumbnail gitu, biar supaya pengunjung website kita mengklik artikel kita itu gitu. Nah, kita tinggal tap tetapkan gambar unggulan, lalu pilih kucing ini gitu. Misalkan teman-teman pengen kucing gitu thumbnailnya nih, karena saya ada fotonya kucing doang. Saya rasa saya sudah selesai gitu, sudah selesai membuat sebuah postingan. Nah, saya tinggal klik terbitkan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat visibilitasnya untuk siapa, untuk private kah, untuk dilindungi kata sandi kah, atau untuk publik. Karena ini konten untuk publik, ya untuk publik. Nah, di sini teman-teman bisa menjadwalkan kapan konten itu akan diupload secara otomatis gitu. Jika teman-teman dirasa selesainya tengah malam nih, kayaknya kalau ngupload tengah malam nih nggak ada yang lihat gitu ya, ya itu bisa teman-teman jadwalkan di jam berapa gitu. Terus ini saran tag, ya itu nggak penting-penting banget sih, cuma biar rapih aja di tampilan website kitanya perlu tag kayak gitu teman-teman. Ini asisten AI petinjauan sosial itu kayak ditambahin sosial media teman-teman, bagikan post ini ya tinggal di share gitu teman-teman. Ya gitulah pokoknya teman-teman fungsinya dari ini. Setelah sudah dirasa selesai semua, tinggal terbitkan, klik mempublikasi, tunggu teman-teman. Nah, post pertama Anda berhasil dipostkan. Selamat, Anda berhasil lihat post untuk menulis tampilannya di situs Anda. Oke, ini kita close aja ya. Close. Kita kembali ke beranda awal gitu ya, beranda saya. Nah, kita coba cek post yang tadi. Nah, ini kan postingan yang sudah kita barusan buat. Nah, di sini statusnya ya sudah di-post gitu karena sudah kita terbitkan tadi. Sorry teman-teman, sudah kita terbitkan atau sudah kita luncurkan. Kalau dalam bentuk draft atau simpan draft, nanti akan tersimpannya seperti ini teman-teman. Gitu teman-teman. Kalau terjadwalkan akan tersimpannya di sini. Oke, jadi begitu ya teman-teman secara ringkasnya, secara singkatnya bagaimana cara membuat website baik dari awal sampai membuat postingan di website itu, di website kita gitu teman-teman. Oke, jika teman-teman pengen tahu tampilan artikel yang tadi kita bikin itu gimana dan tampilan template kita yang sudah kita edit gimana, ya teman-teman bisa kunjungi ini teman-teman, tutorial website ya, yang maksudnya ini adalah nama yang tadi kita telah tentukan ya. Teman-teman tinggal copy, paste di sini bisa. Nanti akan muncul template dari yang teman-teman pilih di awal gitu. Nah, di sini adalah nama website saya gitu. Ini beranda saya yang tadi saya bikin, sebagaimana dieditnya teman-teman. Nah, nanti di sini adalah postingan teman-teman yang sudah teman posting gitu. Jadi kan saya sudah memposting cara membuat website di WordPress gitu. Jika dikategorikan, ya akan muncul di sini, dikategorikan kategorinya apa gitu. Nah, gambar unggulan ini adalah gambar yang tadi kita upload di gambar unggulan atau thumbnail lah bahasa kasarnya. Kalau kita nggak ngupload gambar unggulan ini, gambar ini tidak akan muncul teman-teman. Jadi kayak tulisan doang gitu. Coba kita klik ya, nanti akan masuk ya apa yang sudah dipost sama kita gitu. Nah, ini yang kita post. Cara membuat website di WordPress, langkah-langkah gitu teman-teman. Di sini pun ada interaksi ya teman-teman. Cuma karena kita yang gratis, kita nggak bisa berinteraksi gitu. Interaksinya terbatas teman-teman. Mungkin cukup itu teman-teman yang dapat kita share atau dapat kita bagikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan mohon maaf jika ada salah-salah kata yang kurang enak. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih sudah menonton video tutorial kita. Dadah.